Malam misterius di Hotel Merah Delima. Kota Medan malam itu diliputi kabut tipis yang menyerupai selimut abu-abu. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip seperti bintang yang tersesat di bumi. Hotel Merah Delima, bangunan tua berarsitektur kolonial Belanda di pusat kota, berdiri kokoh di antara ruko-ruko modern yang menjulang di sekitarnya. Lantai marmer yang mengkilap, tangga berornamen besi tempa, dan lukisan-lukisan tua di dinding memberi kesan elegan sekaligus menyeramkan. Di balik kemewahan itu, malam itu menyimpan sebuah rahasia yang akan mengguncang ketenangan seluruh staf hotel. Di kamar 209, seorang tamu bernama Arya Santoso, pengusaha muda berusia 32 tahun, ditemukan tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Tubuhnya tampak rapi, namun tatapan matanya kosong menatap ke arah plafon, seolah ia mencoba mengirim pesan terakhir. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada luka luar yang mencurigakan, dan pintu kamar terkunci dari dalam. Hanya secari kertas kecil di atas meja rias, bertuliskan kalimat samar, rahasia yang terkubur tidak pernah tidur. Di lobi hotel, detektif swasta Raka Pratama, 38 tahun, berdiri mengamati kerumunan polisi dan petugas hotel yang sibuk mengamankan lokasi. Raka dikenal karena kejelian dan analisis psikologisnya yang tajam. Ia selalu memakai jas abu-abu, dasi berwarna gelap, dan topi fedora yang selalu menempel di kepalanya. Dengan cahaya lampu yang memantul dari lobi marmer, matanya memindai setiap sudut hotel, dari resepsionis yang gugup hingga bellboy yang tampak gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dari cara staf hotel menyikapi kematian Arya. Resepsionis hotel, Nina, seorang wanita berusia 26 tahun dengan rambut hitam panjang dan senyum yang ramah, tampak pucat ketika Raka mendekat. "Pak, kami tidak tahu harus berbuat apa." Tamu itu tiba-tiba saja, katanya sambil menunduk. Raka menatapnya dengan tenang, seolah membaca setiap pikiran yang tersembunyi di balik kata-katanya. Sementara itu, Adrian Wijaya, sahabat Arya yang juga seorang pengusaha teknologi, berdiri di lorong hotel, tampak gelisah dan cemas. Ia mengaku terakhir kali melihat Arya di ruang konferensi hotel beberapa jam sebelum mayatnya ditemukan. Dia tampak tenang waktu itu. Tidak ada yang aneh, katanya terbata-bata. Namun, ada getaran ketakutan di suaranya yang membuat Raka curiga. Raka memutuskan untuk memeriksa kamar 209. Pintu terkunci dari dalam, sehingga polisi terpaksa menggunakan kunci master hotel. Saat pintu terbuka, aroma kayu tua dan parfum mewah menyeruak. Raka menunduk, memperhatikan setiap detail. Tirai setengah terbuka, sinar lampu jalan jatuh menimpa tubuh Arya, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Di lantai, jejak-jejak kaki yang samar tertinggal di karpet merah tua, tapi anehnya, semuanya mengarah dari jendela ke tempat tidur, tanpa ada yang kembali ke pintu. Raka mengeluarkan buku catatannya dan mulai mencatat. Ia memeriksa secari kertas yang ditinggalkan Arya, tulisan tangan yang rapi tapi misterius. Ini bukan pesan acak, gumamnya. Sepertinya seseorang ingin memastikan bahwa pesan ini diterima, tetapi apa maksudnya? Jam berdentang pukul 23, ketika Raka keluar dari kamar, ia menyadari sesuatu yang lebih aneh. CCTV hotel di lorong menuju kamar 209 menunjukkan bahwa pintu kamar sempat terbuka selama 10 menit, namun tidak ada yang terlihat masuk atau keluar. Teka-teki ini lebih kompleks dari yang kupikir, bisiknya sendiri. Malam itu, Hotel Merah Delima menjadi saksi sunyi dari misteri yang belum terpecahkan. Raka tahu, kasus ini tidak sekadar tentang kematian seorang pengusaha muda, tapi menyimpan rahasia yang lebih dalam, rahasia yang mungkin melibatkan keluarga, teman, dan orang-orang yang paling dipercayai Arya. Dan di balik pintu kamar 209, malam itu juga menjadi awal dari permainan psikologis yang akan menguji kecerdikan Raka hingga batasnya. Jejak tersembunyi. Keesokan harinya, Hotel Merah Delima tampak lebih sunyi dari biasanya. Lobi yang biasanya riuh dengan tamu dan pegawai kini hanya dihiasi suara langkah sepatu polisi dan desah bellboy yang cemas. Raka Pratama, detektif swasta yang dikenal karena ketelitian dan pendekatan psikologisnya, kembali ke hotel dengan secangkir kopi panas, siap menyelami lapisan-lapisan misteri yang tersembunyi di kamar 209. Malam sebelumnya hanya memberi permulaan. Hari ini, teka-teki itu mulai menampakkan garis-garis samar dari siapa yang bisa terlibat. Raka duduk di ruang kantor manajer hotel, sambil menatap dokumen tamu, CCTV, dan catatan kecil yang berhasil ia kumpulkan. Ia menyadari ada kejanggalan dari daftar tamu. Arya Santoso, si korban, memang memesan kamar 209, tapi ada tambahan catatan internal. Beberapa tamu yang memiliki koneksi pribadi dengannya, seperti Mira Halim,
Seorang wanita 29 tahun dengan wajah cantik tapi ekspresi sering berubah-ubah, tercatat berada di hotel pada malam kejadian. Mira adalah mantan rekan bisnis Arya, dan rumor mengatakan mereka sempat berseteru soal proyek teknologi besar yang bernilai miliaran rupiah. Raka menyalakan laptopnya, meninjau rekaman CCTV dari lorong hotel. Dari kamera di lantai 2, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Ada bayangan samar yang bergerak cepat di depan kamar 209, tapi ketika diperbesar, bayangan itu tampak melompat dari sisi jendela ke sisi lain, seolah tidak berjalan normal. Hanya efek kamera, gumam Raka, menunduk sambil memeriksa jejak digital di rekaman itu. Tapi instingnya menolak menjawab itu sekadar kebetulan. Di saat yang sama, Nina, resepsionis hotel yang terlihat pucat, menghampiri Raka dengan gugup. "Pak Raka, tadi malam, saya menemukan hal aneh," katanya sambil menahan gemetar. Ia menyerahkan amplop kecil berisi kunci cadangan kamar 209 yang ternyata tersembunyi di rak resepsionis. Saya tidak berani memberikannya sebelumnya. Tapi mungkin ini penting." Raka menerima kunci itu dengan tenang, memeriksa goresan dan bekas sidik jari. Ada pola yang halus, hampir tidak terlihat, yang menurutnya sengaja dibuat agar kunci cadangan bisa diambil tanpa diketahui pihak hotel. Raka memutuskan untuk memeriksa kamar Arya sekali lagi. Kali ini, ia meneliti detail lebih jauh, karpet merah tua, tirai, dan furnitur. Ia menemukan noda samar di sudut lemari pakaian, tapi bukan darah. Noda itu adalah residu serbuk halus, seperti tepung putih. Hati Raka berdetak lebih kencang. Ini bukan kebetulan. Tepung itu bisa menandakan ada yang mencoba mengutak-atik sesuatu tanpa meninggalkan jejak sidik jari. Ia mulai menggeser lemari perlahan, dan di balik lemari, tersembunyi, ia menemukan sebuah kotak besi kecil, terkunci. Kotak itu berdebu dan tampak sudah lama tersimpan. Raka tersenyum tipis, karena disitulah pertama kali ia menemukan jejak tersembunyi yang sesungguhnya. Di sisi lain kota, Adrian Wijaya menerima telepon misterius dari nomor tidak dikenal. Suara di seberang telepon terdengar serak dan terburu-buru. Jangan percayai siapapun di hotel itu. Bahkan mereka yang terlihat ramah, bisa jadi bagian dari permainan. Adrian menutup telepon dengan tangan gemetar, menyadari bahwa kasus ini jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ada rahasia yang menghubungkan Arya, Mira, dan pihak hotel, dan rahasia itu kemungkinan akan mengancam nyawa siapa saja yang mencoba mengungkapnya. Sore itu, Raka menghubungi rekannya, Dina Farida, seorang analis digital forensik berusia 34 tahun, untuk meneliti rekaman CCTV dan kunci cadangan. Dina datang dengan laptop dan alat pendeteksi sidik jari portabel. Bersama-sama, mereka menemukan pola aneh, beberapa jejak sidik jari yang seharusnya milik pegawai hotel tidak cocok dengan database, seperti ada orang lain yang menyamar sebagai staf. "Ini bukan hanya pembunuhan biasa," kata Dina sambil menatap layar. "Ini terencana, dan pelaku tahu persis bagaimana cara mengelabui sistem keamanan." Menjelang malam, Raka berdiri di lorong depan kamar 209, menatap jendela yang terbuka sedikit. Angin malam membawa aroma hujan dan kayu tua dari halaman belakang hotel. Ia tahu, jawaban dari semua teka-teki ini ada di dalam kamar itu, di kotak besi kecil yang ia temukan, di pesan samar Arya, dan di jejak-jejak yang tampaknya sepele tapi penuh makna. Malam ini, teka-teki yang tersembunyi akan mulai membuka tabirnya, meski jalan menuju kebenaran masih penuh jebakan psikologis dan rahasia kelam yang tak terduga. Raka menarik napas panjang, menatap kotak besi di tangannya. Setiap rahasia memiliki jejaknya sendiri. "Dan aku akan menemukan siapa yang meninggalkan jejak ini," bisiknya. Bayangan di balik tirai. Malam itu, hujan deras mulai mengguyur kota Medan. Suara tetesan air di atap Hotel Merah Delima berpadu dengan gemericik angin, menciptakan suasana yang mencekam. Raka Pratama berdiri di kamar 209, memegang kotak besi kecil yang ia temukan di balik lemari. Kotak itu berdebu dan berkarat, tapi kuncinya, yang ditemukan di resepsionis, pas sempurna. Dengan napas perlahan, ia memutar kunci dan membuka kotak. Di dalamnya terdapat beberapa benda, sebuah flash drive, surat-surat rahasia yang tampak lama, dan sebuah foto Arya bersama seseorang yang tidak ia kenal. Raka mengambil flash drive dan segera memeriksanya menggunakan laptop yang dibawanya. Ia menemukan folder dengan nama samar, Proyek Kembali. Di dalamnya, terdapat dokumen finansial, rencana investasi, dan email yang menunjukkan adanya konflik serius antara Arya dan pihak lain terkait sebuah proyek teknologi bernilai miliaran rupiah. Raka mengernyit.
Ternyata Arya bukan hanya seorang pengusaha biasa. Ia sedang mengungkap penyimpangan dana besar di balik proyek itu. Motif kematian Arya mulai terlihat, seseorang ingin menghentikannya mengungkap rahasia itu. Sementara itu, Raka meneliti foto yang ada di kotak besi. Di foto itu, Arya tersenyum, berdiri di samping seorang pria dengan wajah serius dan tampak gelisah. Raka mengerutkan alis. Ia mengenali sosok pria itu dari rekaman CCTV hotel beberapa hari sebelumnya, tapi anehnya pria itu tidak terdaftar sebagai tamu. Ada sesuatu yang tidak wajar. Kehadiran pria itu kemungkinan besar terkait langsung dengan kematian Arya. Di lorong hotel, bellboy bernama Fajar, 22 tahun, mengintip dari balik pintu, melihat Raka sedang meneliti kotak besi. Fajar tampak gelisah, seolah takut jika rahasia yang ia simpan akan terbongkar. Namun, Raka sudah menyadari adanya bayangan yang mengintai. Ada yang tahu lebih dari yang mereka tunjukkan, bisik Raka kepada dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk tetap waspada. Raka kemudian menyalakan lampu meja di kamar 209 dan memperhatikan tirai yang separuh tertutup. Cahaya lampu jalan yang masuk dari jendela membuat bayangan tirai menari di dinding. Secara tidak sengaja, Raka menyadari bahwa bayangan itu menutupi sesuatu di balik jendela, bekas goresan halus di bingkai kayu. Ia menunduk, memperhatikan lebih dekat. Ternyata, ada bekas sidik jari samar yang berbeda dari sidik jari Arya maupun staf hotel. Sidik jari itu kecil, hampir tersembunyi, tapi jelas milik seseorang yang masuk ke kamar tanpa menggunakan pintu, menguatkan teori bahwa kematian Arya bukanlah kebetulan. Di saat yang sama, Adrian Wijaya, sahabat Arya, tiba di hotel. Wajahnya pucat dan tegang. Ia memandang Raka dengan campuran ketakutan dan kepercayaan. Raka, aku mendapat telepon aneh tadi. Orang itu bilang, jangan percaya siapapun, bahkan mereka yang terlihat dekat dengan Arya. Aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, katanya terbata-bata. Raka menatap Adrian dengan tenang. Semua yang terlihat jelas, bisa jadi menipu. Kita harus fokus pada jejak tersembunyi, bukan penampilan luar. Malam semakin larut, dan Raka memutuskan untuk menyelidiki surat-surat rahasia yang ada di kotak besi. Salah satu surat itu tampak paling mencurigakan, tertanggal seminggu sebelum Arya meninggal, berisi ancaman samar yang ditulis dengan tinta hitam tebal. Berhenti mengorek yang bukan urusanmu, atau semuanya akan hilang. Raka tersentak. Motif ini tidak sekadar uang, tapi juga rahasia yang sangat berbahaya. Rahasia yang bisa menghancurkan banyak orang jika terungkap. Saat Raka menatap foto pria misterius itu lagi, bayangan di tirai tampak bergerak, seakan menyadari kehadirannya. Insting detektifnya mengatakan ini bukan kebetulan. Ada seseorang yang mengintai, mungkin menunggu saat yang tepat untuk menindak. Raka menarik napas panjang, menyadari bahwa malam ini bukan hanya untuk menemukan bukti, tetapi juga untuk bertahan dari permainan psikologis yang dirancang untuk menakut-nakutinya. Dengan hati-hati, Raka menutup kotak besi, memindahkan dokumen dan flash drive ke tasnya, dan menatap tirai yang bergerak perlahan diterpa angin. Di balik tirai itu, bayangan pria misterius seolah tersenyum, menantang detektif untuk menemukan kebenaran. Raka tahu, teka-teki ini baru saja mulai terbuka, dan jalan menuju jawaban yang sebenarnya akan dipenuhi dengan jebakan, rahasia kelam, dan konflik yang tidak ia duga. Setiap bayangan menyimpan cerita. Dan bayangan itu, sepertinya sedang menatapku, gumam Raka, menyiapkan diri untuk menghadapi lapisan misteri berikutnya yang akan menguji kecerdasannya hingga batas terakhir. Jejak digital dan rahasia masa lalu. Pagi itu, kota Medan diselimuti kabut tipis, sementara Hotel Merah Delima tetap tampak megah di antara gedung-gedung modern. Di ruang kantor kecil hotel, Raka Pratama menatap layar laptop dengan serius. Flash drive yang ia temukan di kotak besi kamar 209 kini terbuka di hadapannya. File-file itu tampak rapi, tetapi ketika diperiksa lebih teliti, tersembunyi jejak digital yang menghubungkan Arya Santoso dengan banyak pihak, beberapa bahkan tidak pernah disebutkan sebelumnya. Raka menyalin semua data ke komputer pribadinya dan memulai proses analisis. Di antara dokumen proyek teknologi, email, dan laporan keuangan, ada satu folder yang menarik perhatiannya, masa lalu. Folder itu berisi arsip lama, termasuk dokumen hukum, pesan teks, dan catatan bisnis Arya sebelum ia sukses menjadi pengusaha muda. Dari catatan itu, Raka menemukan nama-nama yang familiar sekaligus misterius. Mira Halim, mantan rekan bisnis, seorang pria bernama Yasper Rahman, yang tampaknya pernah bekerja sama dengan Arya dalam proyek investasi di luar negeri, dan seorang staf hotel lama, yang kini tidak lagi bekerja di Merah Delima, tapi terlibat dalam kontrak rahasia bersama Arya.
Di tengah analisis, Raka menemukan email yang mencurigakan. Email itu dikirim oleh seseorang dengan nama samar, orang dalam. Pesannya singkat, hentikan pencarianmu sebelum semuanya terlambat. Ada yang lebih besar dari yang kamu tahu. Raka menarik napas panjang. Ancaman itu jelas ditujukan untuk Arya, tapi sekarang Raka yang menghadapi risiko karena membuka kotak besi dan meneliti jejak digital ini. Ia menyadari bahwa kasus ini tidak hanya tentang kematian Arya, tetapi juga tentang jaringan rahasia yang tersembunyi di balik proyek teknologi besar itu. Sementara itu, Adrian Wijaya duduk di samping Raka, tampak gelisah. "Raka, ada sesuatu yang ingin aku ceritakan," katanya. Adrian mengaku bahwa Arya pernah menaruh curiga pada seseorang di hotel ini, tapi tidak mau menyebut nama. Ia hanya mengatakan bahwa Arya merasa ada seseorang yang memata-matai setiap langkahnya, bahkan sebelum ia memesan kamar 209. Raka mencatat setiap kata dengan teliti. Semua petunjuk, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Raka kemudian memanggil Dina Farida, analis digital forensik, untuk memeriksa arsip digital lebih lanjut. Dina menemukan pola menarik, beberapa email di flash drive telah dimanipulasi sehingga terlihat berasal dari orang lain, tapi metadata menunjukkan ada pengirim sebenarnya yang tersembunyi. Selain itu, ada dokumen yang sengaja dihapus tapi dapat dipulihkan. Dokumen itu menunjukkan transfer dana mencurigakan ke rekening asing yang terkait dengan proyek yang sedang ditangani Arya. "Ini bukan hanya masalah internal," kata Dina. "Ada pihak luar yang ikut campur, dan mereka tahu bagaimana menutupi jejaknya." Ketika sore menjelang, Raka memutuskan menelusuri arsip masa lalu Arya lebih jauh. Dari catatan hukum lama, ia menemukan fakta mengejutkan. Arya pernah menjadi saksi dalam kasus korupsi besar di perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya. Orang-orang yang terlibat dalam kasus itu kini sebagian menjadi pengusaha sukses atau pejabat penting, tetapi beberapa tampaknya masih ingin menutupi kesalahan masa lalu mereka. Raka menyadari bahwa kematian Arya kemungkinan berkaitan dengan rahasia masa lalu yang ingin disembunyikan oleh banyak pihak. Malam itu, Raka berdiri di depan jendela kamar hotel, menatap kota yang gemerlap oleh lampu-lampu jalan. Angin membawa aroma hujan yang baru reda, dan bayangan gedung-gedung tua tampak menakutkan. Ia menutup mata sejenak, mencoba menyusun potongan puzzle yang tersebar, kotak besi, flash drive, surat ancaman, sidik jari di tirai kamar 209, serta bayangan misterius yang mengintai setiap langkahnya. Semua itu menunjukkan bahwa kasus ini jauh lebih rumit daripada sekadar pembunuhan biasa. Dengan tekad kuat, Raka menatap laptopnya dan berkata pelan, "Setiap jejak digital, setiap rahasia masa lalu, semuanya akan bicara jika kita tahu bagaimana mendengarnya." Ia tahu, langkah berikutnya akan membawanya lebih dekat pada kebenaran, tapi juga lebih dekat pada bahaya yang menunggu. Malam ini, teka-teki Arya akan mulai menyingkap siapa musuh tersembunyi yang berada di balik kematiannya, dan bayangan masa lalu yang selama ini tersembunyi akan muncul ke permukaan. Konspirasi di balik pintu terkunci. Malam menyelimuti kota Medan, dan Hotel Merah Delima tampak lebih mencekam dari sebelumnya. Lampu-lampu lorong yang redup menciptakan bayangan panjang di dinding, seolah setiap sudut mengintai setiap langkah. Raka Pratama berdiri di depan kamar 209, membawa flash drive, dokumen rahasia, dan beberapa catatan yang baru ia analisis. Malam ini, ia bertekad untuk mengaitkan semua bukti digital dengan orang-orang yang berada di hotel saat Arya Santoso meninggal. Raka memanggil kembali beberapa staf hotel ke ruang kantor, termasuk Nina dan Fajar. Wajah mereka tampak tegang. Raka menatap mereka dengan mata yang tajam, seolah membaca setiap gerak-gerik kecil. "Ada yang tidak kalian katakan," ucapnya dengan tenang namun tegas. "Setiap jejak digital, setiap sidik jari, setiap pergerakan malam itu, semuanya saling terhubung." Nina tergagap, menunduk. "Pak, saya melihat seseorang masuk ke kamar 209 malam itu. Tapi dia mengenakan jas seorang tamu, menutupi wajahnya, dan saya takut melapor karena dia terlihat sangat berbahaya." Fajar menambahkan, "Aku juga melihat bayangan bergerak cepat di lorong, tapi aku kira itu hanya ilusi karena cahaya lampu." Raka menghela napas panjang. Ia mulai menyusun peta kronologi malam kematian Arya. Arya masuk kamar 209 sekitar pukul 21. Rekaman CCTV menunjukkan pintu kamar sempat terbuka, tapi tidak ada yang terlihat masuk atau keluar. Bayangan misterius terekam di lorong beberapa kali, bergerak dengan cara yang tidak wajar. Sidik jari asing ditemukan di tirai jendela, bukan milik Arya atau staf hotel. Kotak besi berisi dokumen dan flash drive ditemukan tersembunyi di lemari kamar.
Semua bukti ini menunjukkan bahwa kematian Arya bukan kebetulan, kata Raka. Ini terencana, dan pelakunya tahu persis bagaimana mengelabui semua sistem keamanan. Tiba-tiba, alarm kecil dari laptop Raka berbunyi. Sebuah email masuk dari pengirim anonim. Berhenti menyelidik atau kalian akan menjadi yang berikutnya. Lampu di ruang kantor bergetar sejenak akibat listrik padam. Suasana menjadi tegang. Adrian Wijaya, yang ikut dalam penyelidikan malam itu, menatap Raka dengan panik. Raka, ini lebih serius dari yang kita kira, ucapnya. Raka menenangkan semua orang. Ancaman ini tidak akan menghentikan kita. Malah, ini menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar. Ia kemudian memutuskan untuk menelusuri koneksi semua orang yang terkait dengan Arya menggunakan bukti digital di flash drive. Dari analisisnya, ada satu pola yang mencolok. Seseorang yang tampaknya memiliki akses ke sistem hotel dan mengetahui rahasia Arya sejak lama. Orang itu bisa saja salah satu staf lama yang sekarang hilang, atau bahkan tamu yang menyamar. Saat Raka meninjau kembali rekaman CCTV, ia menangkap gerakan aneh di lobi hotel. Seorang pria dengan jas gelap dan topi fedora, mirip dengan topi Raka sendiri, bergerak cepat dan menghilang di tangga belakang. Intuisinya mengatakan pria itu adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar. Ia segera memberi sinyal kepada Dina Farida, yang memantau sisi digital hotel dari laptopnya, untuk menelusuri alamat IP yang terhubung dengan rekaman CCTV tersebut. Di tengah ketegangan itu, Fajar tiba-tiba menjerit. Dari lorong samping, muncul sosok bayangan yang menyeret sebuah kotak kecil. Raka segera menempatkan dirinya di depan, bersiap menghadapi konfrontasi. Bayangan itu berhenti, dan Raka mengenali wajahnya, Mira Halim. Wajahnya tegang, tapi matanya berbinar cerdik. Raka, kau tidak seharusnya membuka semua rahasia ini, ucap Mira, suaranya dingin. Beberapa rahasia terlalu berbahaya untuk diungkap. Raka tetap tenang, mengamati gerak-gerik Mira. Aku di sini bukan untuk menghentikanmu, Mira. Aku di sini untuk menemukan kebenaran. Dan kematian Arya bukanlah akhir, itu adalah awal dari apa yang harus kita ungkap. Mira tersenyum tipis, tapi tiba-tiba menghilang ke lorong lain, meninggalkan kotak kecil yang sempat dibawanya. Raka mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalamnya, terdapat dokumen tambahan yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang penting dalam proyek Arya, termasuk nama-nama yang selama ini tampak tidak terkait. Motif kematian Arya semakin jelas. Ia mencoba membuka rahasia jaringan konspirasi yang melibatkan orang-orang berpengaruh, dan itu membuatnya menjadi target utama. Malam itu, Raka berdiri di tengah lobi hotel, menatap lorong-lorong gelap. Konspirasi di balik pintu terkunci mulai terkuat, tapi ia tahu ini baru permulaan. Setiap orang yang terkait dengan Arya kini berada dalam risiko, dan jebakan psikologi serta fisik menunggu di setiap langkah. Dengan tekad, Raka menarik napas panjang. Aku akan mengungkap semuanya, sebelum rahasia ini membunuh lebih banyak orang. Titik balik di malam terakhir. Malam itu, Hotel Merah Delima sepi, hanya terdengar tetesan hujan yang membasahi halaman dan desah angin yang menembus celah jendela tua. Raka Pratama berdiri di lobi, dikelilingi bukti-bukti yang telah ia kumpulkan, dokumen rahasia, flash drive, catatan lama Arya, serta kotak-kotak kecil yang diselundupkan ke lorong oleh Mira. Semuanya mulai mengarah ke satu titik, pelaku yang selama ini bersembunyi di balik bayangan. Raka tahu malam ini adalah titik balik. Setiap detik adalah kesempatan bagi pelaku untuk menghilangkan jejak, atau bahkan menyerang langsung. Ia memeriksa peta hotel dan mengingat kembali semua gerakan yang terekam CCTV, sidik jari asing di tirai kamar 209, serta dokumen yang mengungkap konspirasi besar. Dari semua itu, satu nama muncul berkali-kali, Yasper Rahman. Pria itu, yang tampak sebagai teman bisnis Arya di masa lalu, ternyata memiliki motif kuat, menutupi penyalahgunaan dana proyek teknologi besar yang Arya ketahui dan sedang investigasi. Raka mengambil langkah hati-hati ke lantai 2, menuju kamar-kamar yang selama ini tampak normal. Ia mendengar suara langkah ringan di ujung lorong. Sesuatu memberitahunya bahwa ini bukan staf hotel. Dengan cepat, Raka menahan diri di balik tiang, mengamati sosok yang bergerak dengan cekatan. Seseorang yang memakai jas gelap dan topi fedora, bayangannya panjang menempel di dinding. Yasper, bisik Raka pelan, mengingat sosok pria yang selama ini selalu muncul di dokumen dan email samar. Ia mengikuti bayangan itu dengan hati-hati. Saat bayangan itu memasuki ruang konferensi lama, Raka menutup pintu perlahan di belakangnya. Di dalam, Yasper berdiri di depan meja besar, wajahnya tegang. Aku tahu kau akan datang, Raka,
katanya dengan suara dingin. Tapi kau tidak mengerti. Beberapa rahasia terlalu berbahaya untuk diungkap. Raka menatap Jasper tanpa ragu. Yang berbahaya bukan rahasia, tapi orang yang membunuh untuk menutupinya, ucapnya tenang. Arya meninggal karena kau ingin menutupi kesalahanmu. Dan semua bukti ada di tanganku. Jasper tersenyum sinis, lalu secara tiba-tiba menoleh ke jendela, seakan mencari jalan keluar. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku sudah menyiapkan segalanya. Bahkan hotel ini, semua bukti digital ini bisa lenyap dalam hitungan menit, ancamnya. Di saat genting itu, Mira muncul dari balik tirai, membawa kotak dokumen tambahan. Raka, lihat ini. Semua bukti yang Jasper sembunyikan ada di sini. Raka mengambil dokumen itu, membuka dan meneliti isinya. Dokumen itu memuat transfer dana rahasia, email ancaman, dan catatan yang menunjukkan Jasper telah merencanakan kematian Arya jauh sebelumnya. Ketegangan memuncak. Jasper menyadari bahwa rencananya gagal. Dengan cepat, ia mencoba menyerang Raka, tapi Raka menghindar dengan cekatan, memanfaatkan pelatihan fisik dan insting detektifnya. Pertarungan fisik singkat itu berakhir dengan Jasper tersungkur, dan polisi yang dipanggil sebelumnya oleh Raka segera menangkapnya. Setelah Jasper diamankan, Raka duduk di kursi ruang konferensi, napasnya terengah. Bayangan kasus yang selama ini gelap perlahan mulai terang. Motif, pelaku, dan konspirasi besar semua terungkap. Namun ada satu hal yang membuat Raka tercengang. Mira, yang selama ini tampak membantu, ternyata memiliki peran ambigu. Dari dokumen tambahan yang ia temukan, Mira pernah mengetahui rahasia proyek Arya, tapi memilih membantu Raka karena merasa bersalah telah diam terlalu lama. Malam itu, di tengah lorong hotel yang sepi, Raka menatap keluar jendela. Hujan reda, dan lampu kota memantul di genangan air. Ia menyadari bahwa teka-teki kematian Arya bukan hanya soal uang atau kekuasaan, tapi juga tentang pengkhianatan, loyalitas, dan rahasia masa lalu yang membayang di setiap langkah. Jasper ditangkap, bukti aman, tapi bayangan manusia yang terjerat rahasia tetap meninggalkan jejaknya. Raka menarik napas panjang, menutup dokumen terakhir, dan menatap Mira. Setiap orang punya rahasia. Tapi beberapa rahasia akan selalu menemukan jalannya keluar, ucapnya. Mira mengangguk, wajahnya campur aduk antara lega dan sedih. Malam itu menjadi titik balik. Misteri utama terungkap, pelaku utama tertangkap, dan konspirasi di balik kematian Arya mulai terbuka. Namun, Raka tahu, setiap rahasia membawa konsekuensi, dan bayangan masa lalu akan selalu mengikuti langkah mereka. Dengan ketenangan yang hanya dimiliki detektif ulung, Raka siap menyusun babak terakhir, penutup kasus yang akan menyelesaikan cerita ini dengan tuntas. Pengadilan di balik kabut. Beberapa hari setelah Jasper Rahman ditangkap, kota Medan masih diselimuti kabut tipis yang memberi suasana misterius pada setiap sudut jalan. Hotel Merah Delima kini tampak lebih tenang, tamu datang dan pergi seperti biasa, namun bayangan malam kematian Arya Santoso masih terasa di lorong-lorong yang dulu mencekam. Raka Pratama duduk di ruang konferensi hotel, menatap tumpukan dokumen yang kini rapi tersusun, sambil menunggu kedatangan pihak kepolisian dan keluarga Arya untuk sidang internal yang digelar secara simbolis di hotel. Pengadilan simbolik untuk menyingkap semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Mira Halim hadir dengan wajah campur aduk antara lega dan penyesalan. Ia menyadari bahwa kesalahannya dalam diam terlalu lama hampir menutup jalan bagi kebenaran. Adrian Wijaya juga hadir, tampak lebih tenang dibandingkan malam-malam sebelumnya, meski matanya tetap menyiratkan kesedihan yang dalam atas kehilangan sahabatnya. Raka memulai pertemuan dengan tegas namun tenang. Ia membuka setiap dokumen, menunjukkan bukti digital dari flash drive, surat-surat rahasia, foto-foto, serta catatan yang tersembunyi di kotak besi kamar 209. Ia menjelaskan kronologi malam kematian Arya, jejak digital yang ditemukan, sidik jari asing di tirai, bayangan misterius di lorong, hingga motif Jasper Rahman dalam menutupi penyalahgunaan dana proyek teknologi. Jasper bukan hanya ingin menutupi kesalahannya, ucap Raka dengan suara tegas, menatap seluruh yang hadir. Ia ingin memastikan tidak ada yang mengetahui kebenaran. Arya menjadi target karena keberaniannya mengungkap konspirasi ini. Setiap ancaman, setiap gerakan misterius yang terlihat di hotel, semua mengarah padanya. Ketika bukti itu ditunjukkan, Mira tampak menunduk, sementara Adrian menatap Raka dengan mata terbuka lebar, menyadari betapa besar risiko yang dihadapi Arya. Dan semua ini, lanjut Raka, bukan hanya tentang uang atau kekuasaan. Ini tentang loyalitas, pengkhianatan, dan rahasia masa lalu yang ingin tersembunyi.
Tetapi rahasia itu selalu menemukan jalannya. Polisi yang hadir mencatat setiap bukti dan kronologi yang dijelaskan Raka. Bahkan mereka tercengang melihat keterampilan detektif swasta itu dalam menyatukan bukti fisik, digital, dan psikologis menjadi satu kesimpulan logis. Jasper, yang kini berada di penjara sementara menunggu persidangan resmi, menjadi saksi utama bagi pihak berwenang berkat pengakuan yang terpaksa ia buat setelah Raka menghadirkan dokumen dan bukti yang tak terbantahkan. Saat sidang simbolik itu hampir berakhir, Raka memanggil Adrian dan Mira untuk berdiri di sampingnya. Ia menatap mereka dengan mata yang lembut namun penuh tegas. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi ia juga memberi keadilan. Arya tidak bisa kembali, tetapi kita bisa memastikan pengkhianatan yang menimpa dia tidak akan terlupakan. Mira menunduk, menahan air mata. Aku menyesal tidak melakukan apapun lebih awal. Tapi aku berterima kasih, Raka, karena kau memastikan Arya mendapatkan keadilan, walau hanya sebagian. Adrian menatap dokumen terakhir di tangan Raka dan berkata pelan, kini aku mengerti. Arya tidak hanya membela kebenaran, tapi juga meninggalkan pelajaran bagi kita semua. Ketika kabut malam mulai menyelimuti hotel lagi, Raka menatap keluar jendela kamar 209. Bayangan lampu jalan menari di lantai marmer, dan seolah memberi tanda bahwa meski kegelapan dan rahasia selalu ada, cahaya kebenaran selalu mampu menembusnya. Ia menutup dokumen terakhir dan menarik napas panjang, merasakan ketenangan setelah malam-malam penuh teka-teki. Kasus, teka-teki di kamar 209, kini resmi ditutup. Pelaku utama tertangkap, bukti aman, dan kebenaran Arya tersingkap. Namun Raka tahu, di balik setiap kematian dan rahasia, ada lapisan emosi, pengkhianatan, dan pelajaran moral yang tidak boleh dilupakan. Ia tersenyum tipis, menatap Mira dan Adrian yang berdiri di sisi lain ruangan, lalu berbisik pada diri sendiri. Setiap rahasia memiliki bayangannya, dan bayangan itu selalu menuntun kita pada kebenaran. Dengan kata-kata itu, malam itu berakhir. Hotel Merah Delima tetap berdiri megah, menjadi saksi sunyi dari sebuah misteri yang penuh intrik, rahasia, dan keadilan yang akhirnya ditegakkan. Bayangan masa lalu Arya kini menemukan damainya, sementara hidup mereka yang tersisa belajar dari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kematian dan kebenaran.